Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di siang hari ini berjumpa lagi dengan Lutfi Info. Tepatnya hari ini hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Alhamdulillah di siang hari ini yang berkah, Al-Fakir Lutfi Info mendapat anugerah dari Allah yang sangat luar biasa, yaitu kedatangan tamu yang Masya Allah, Guru Lutfi. Beliau adalah Ustaz, perkenalkan Ustaz. Ya, Langsung. terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada teman-teman Mas Lutfi dan beliau kebetulan tadi ada teman saya dari Jakarta, ketemu tak ajak ke sini. Ya, jadi teman kuliah dulu 40 tahun yang lalu baru kita pernah ketemu. Jadi Baru ketemu Ustaz ya? Iya, baru ketemu. Insya Allah begitu. Saya juga menyapa para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi sudah diawali, ya ini semua takdir Allah dan kita ingin berbincang-bincang. Jadi pertama kali beliau menginginkan saya memperkenalkan diri. Ya, jadi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa saya lahir di kota Tulungagung baru kemarin tanggal 11 bulan 11 1960. Nama asli R. Zakaria Subiantoro. Lahir di keluarga Katolik. Jadi SMP dan nama baptis saya Zakarias. Kalau ketemu Mas Lutfi kemarin kan pas ngisi kajian, sudah disebut Ustadz katanya kan begitu ya. Jadi Zakarias itu jadi nama lengkap saya jadi R. Zakarias Subiantoro ya. Zakarias ya, ada S-nya. Zakarias, nama baptis dari keluarga Katolik. Kemudian saya karena sekolah negeri, mungkin suatu saat ayah saya pernah nulis terlalu mepet mungkin. Zakarias Subiantoro, jadi dikira double S. Mungkin banyak yang negeri kan banyak yang muslim. Jadi S-nya dihilangi satu. Mungkin ya saya taunya nama baptis saya Zakarias, kok tahu-tahu nama saya R. Zakarias. Nah, tapi saya hanya ngarang ini. S-nya mungkin kemepetan dihilangi satu kan gitu ya, taunya seperti itu. Nah, dari situ saya singkat kata dari nama KTP-nya adalah R. Zakaria Subiantoro. Lalu tahun 80 saya ke Malang kuliah dan bertemu beliau ini. Nah, aslinya Kediri. Ini teman saya tadi mau ke rumah, saya ada acara pengen silaturahmi ke Mas Lutfi, kita ayo ke sana aja sambil perkenalan kan, begitulah ceritanya Mas Lutfi. Terus kemudian tahun 80 itu kuliah ya. Kemudian tahun 84 saya kerja di sebuah bank ya di Malang. Jadi waktu itu namanya belum ada BBR, tapi bank pasar begitu ya. Terus kemudian mulai disuruh fotokopi sampai jadi setingkat, kalau zaman sekarang itu namanya ya mungkin kepala bagian apa gitu, saya enggak bang jelas. Saya dari suruh fotokopi sampai itu di Malang sampai tahun 94. Artinya 94 itu ada cerita. Kenapa tahun 90? Saat saya tahun 90 sampai tahun 93, 1990 sampai 1993, saya punya klub motor. Jadi namanya Yamaha Motor Club Kota Malang. Markasnya di Rorodowo. Nanti suatu saat Mas Lutfi tak ajak ke sana. Itu masih ada itu. Sudah lama tempatnya. Oh, ya udah lama tahun segitu. Habis itu suatu saat karena punya motor klub, saya pada waktu itu sering ikut diundang oleh jajaran kepolisian saat tanggal 1 Juli itu mesti diundang seluruh klub-klub tahun segitu ya untuk touring.
yang memperingati 1 Juli itu, Hari Bayangkara. Singkat kata, tahun 1992, rest area klub saya itu di halaman masjid, Mas Lutfi, di halaman masjid. Terus kemudian saya waktu juga saya masih merokok ya, nongkrong di motor gitu, saya lihat orang masuk masjid ya, masuk masjid itu kok yang perempuan ke kiri, masuknya itu ke kiri, yang laki-laki ke kanan. Saya tuh heran, ini apa peraturannya Pak RT situ ya, kira-kira orang biar tertib begitu, Mas Lutfi. Itu sebelum muslim saja. Enggak, belum, masih Katolik jauh 92 kan itu. Itu persisnya 92 itu, 1992 di rest area itu. Saya iseng-iseng ngintip, kenapa harus ke kiri, harus ke kanan. Ternyata memang beda tempatnya. Dari situ saya ditegur sama tukang parkir, kalau mau sholat saja, kalau ya saya non muslim, ya wes ayo nongkrong neng motor karo aku gitu ya. Terus habis itu, tapi saya sambil mikir, Mas Lufi, mikirnya apa? Saya kalau ke gereja kan mau milih yang bagaimana bisa gitu, jejer mana. Guyonannya begitu. Terus akhirnya dari situlah saya mikir, singkat kata, saya tahun 93 itu pas pulang ke rumah itu sudah 3 bulan setelah itu, hasil mikir itu saya sudah tidak ke gereja, sudah agak saya pengen tahu gitu ya, kenapa mesti harus begitu. Saya tanya teman saya, apa ini peraturannya Pak RT, saya ditertawain sama teman-teman itu. Terus akhirnya saya pas pulang ke rumah ditanya ibu, kamu sudah tua, sudah umur 32, semua sudah nikah, kamu belum nikah sendiri, adikmu sudah nikah, kamu nunggu apa, kamu juga sudah kerja kan gitu. Terus akhirnya saya iseng-iseng, kalau boleh saya tak cari pacar yang muslim, karena kebanyakan saya kenalnya yang muslim, dan saya tidak mungkin bisa nikah beda agama, tidak mungkin, dan lain sebagainya. Kalau misalkan Ibu, kalau saya boleh masuk Islam, saya segera nikah. Lama sekali Ibu saya merenung gitu ya, saya tidak tahu, saya hanya iseng-iseng sebetulnya itu. Tahu-tahu Ibu gini, sudah kalau memang kamu bisa lebih baik, oke, tak tunggu, kapan kira-kira dikenalkan. Oke, waktu saya pulang ke Malang, saya mikir, siapa ya kira-kira yang suruh ngenalin, saya belum punya itu. Akhirnya singkat kata 93 akhir, saya November 93 itu punya kenalan, 94 awal Januari, tepatnya 19 Januari 1994 saya nikah. Ya, ternyata masuk Islam itu harus baca syahadat, Mas Lufi. Ya, ternyata sama mertua saya laki, tidak apa-apa wis, nanti pas hari nikahnya itu aja, paginya baca syahadat, nanti siangnya kalau penghulu datang akad nikah, malamnya dipertemukan. Jadi singkatnya itu. Dan 94 itu. 94 ya masih belajar sholat, gerakannya dan seterusnya, dan singkat kata pas setelah itu saya ditugaskan oleh bos saya di bank itu, bos saya beli sebuah BPR di daerah Sidoarjo tapi dekat Surabaya itu, saya di fit and proper lah kasarannya begitu, saya lolos, saya jadi direktur utama di situ. Jadi 95 singkat kata belajar ngaji, belajar ini dan seterusnya. Akhirnya 2007 saya Allah takdirkan saya untuk saya bisa keluar dari bank itu sesuai dengan apa yang saya pelajari dan lain sebagainya. Jadi itu perkenalan singkat saya. Jadi mohon maaf pada pemirsa, program saya yang akan dipandu oleh Mas Lutfi ini adalah di bidang terkait dengan temanya nanti. Saya ingin berharap Mas Lutfi bisa memfasilitasi pemirsa. Kita diskusinya adalah tentang ekonomi gotong royong. Karena latar belakang saya, pendidikan saya ekonomi, kemudian saya pernah bekerja di sebuah perbankan, dan saya tahu persis hari-hari ini bagi saya orang tua yang waras itu melihat hari-hari ini tentang anak cucu kita ke depan. Dari keprihatinan itu saya ingin berbagi, tidak hanya nanti akan saya sampaikan tentang konsep ekonomi menurut agama saya sekarang, dan
jika itu saya laksanakan tidak mungkin ditentang oleh semua agama yang ada di Indonesia. Tidak mungkin. Yang menentang pasti yang bukan punya agama. Itu aja. Jadi tapi nanti mohon maaf para pemirsa bahwa dan kepada teman-teman ya, kepada Mas Lutfi nanti memang beberapa yang saya sampaikan nanti sumbernya adalah dari Al-Qur'an dan hadis Mas Lutfi karena memang saya muslim gitu loh ya. Tapi saya yakin tema yang akan saya sampaikan nanti adalah tentang ekonomi gotong royong, itu sesuai ciri khas bangsa Indonesia. Salah satunya adalah gotong royong di bidang ekonomi. Hari-hari ini saya sebagai muslim merasakan bahwa kuncinya adalah di ekonomi. Problemnya di ekonomi yang tidak sesuai dengan falsafah atau ideologi bangsa yang sudah diatur dalam Pancasila dan ada Undang-Undang Dasar 45. Itu yang akan saya. Sehingga nanti saya tidak berteori, maka jika yang ingin bergabung dengan kita Mas Lutfi ya dengan materi ini silahkan dilatasi offline. Ya, bukan di sini. Ya, offline kita akan berkumpul lalu membahas itu sesuai dengan karakter bangsa kita untuk anak cucu kita ya tentunya ya mudah-mudahan itu terus nanti juga ada tim profesional akan kita susun tim profesional untuk mengerjakan bagaimana ekonomi gotong royong yang mulai saya kecil sampai hari ini belum terwujud begitu Mas. Jadi perkenalannya itu dan saya mohon nanti kalau ini saya berharap berlanjut ya tidak hanya omon-omon saja ya, kita hanya ngobrol-ngobrol tapi tidak tahu caranya bagaimana, lalu kita yang ingin bergabung, ayo, anggap saja ini adalah, bahasa saya adalah peluang usaha. Begitu, ya, caranya tapi sesuai dengan karakter bangsa. Sesuai tujuan kita, pedoman kita, Al-Quran dan hadis. Nah, kalau bang muslim begitu, dan tidak mungkin bertentangan. Siapapun Anda, ya, agamanya apa, sukunya apa, dan sebagainya, kalau ngaku orang Indonesia dan punya agama, insya Allah dukung. Tidak bertentangan dengan semuanya. Nanti dibuktikan offline. Nah, begitu ya. Gimana Mas Lutfi? Jadi seperti itu teman-teman semua, para subscriber Lutfi Info, perkenalan singkat dari beliau, dan beliau menyampaikan latar belakang beliau memang intinya beliau memahami terkait perbankan yang aslinya itu melenceng lah. Kita mengatakan zolim itu kan nggak enak Ustaz. Tapi kan melenceng dari Al-Quran dan hadis. Nah, seperti itu Ustaz. Ya, bisa gitu. Beliau ahlinya. Beliau ahlinya. Diskusilah, sharing. Bukan ahli banyak, yang ahli banyak tinggal mempersatukan ide-idenya ini diwujudkan dalam praktek. Bukan dalam buku, bukan dalam ini, tapi dalam wujud nyata. Jadi kalau kita semua, saya ini juga baru sehari ini kenal dengan dunia internet seperti ini juga, kan gitu lah, diajak Mas Lutfi diperkenalkan, itu artinya apa? Ujung-ujungnya nanti juga kita menjalankan ekonomi. Tapi ekonomi yang bagaimana, itulah nanti yang kita diskusikan ya. Para pemirsa pasti di sana juga banyak yang ahli Mas Lutfi. Kayaknya bukan ahli Mas Lutfi, cuma ayo gitu loh, menginisiasi ayo para ahli berkumpul gitu aja. Itu ya. Jadi siapapun yang ingin bergabung bisa nanti kita cantumkan nomor HP di sini. Nanti bisa kita buatkan grup saja. Apalagi khusus yang di Malang, kita di Malang sudah diberitahu, kita ini di Malang. Kita ini ada di Malang. Seperti itu. Jadi berawal dari kota Malang dulu, insya Allah melebar ke kota-kota lainnya sehingga di luar provinsi juga terjangkau gitu teman-teman. Yang Jakarta beliau. Masya Allah. Mohon maaf ini belum perkenalan. Tamu ini, tamunya perkenalkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daru Kiswantoro. Udah dijelaskan sama Ustadz Jakaria. Saya lahir di Kediri 28 Oktober 1959. Saya ketemu Ustadz Jakaria waktu kami kuliah di Malang. Kuliah di Stiken. Jadi tahun 1980 kami dipertemukan sama Allah
bahwasanya kami kuliah di Stiken. Kami lanjut sampai S1, jadi lulus 1985 ya. Itulah perkenalan saya, dan Allah takdirkan saya hidup di Jakarta. Saya udah 40 tahun baru ketemu sama Ustadz Jakaria. Alhamdulillah pertemuan ini nantinya bisa membawa berkah. Apa yang Ustadz Jakaria sampaikan adalah menurut saya insya Allah bagus. Jadi ya mohon dukungannya, siapa tahu di luar sana banyak pakar-pakar, ahli-ahli ekonomi yang mungkin bisa bergabung dengan Ustadz Jakaria untuk kemaslahatan umat di khususnya negara kita NKRI. Jadi apa tadi, ekonomi gotong royong? Ya. Insya Allah, bismillah, Allah ridho dengan niat baik Ustadz Jakaria. Amin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah itu yang disampaikan oleh beliau selaku sahabat Ustadz Jakaria yang baru 40 tahun ketemu teman-teman. Jadi terkait perkenalan sudah disampaikan oleh Ustadz Jakaria dan Bapak Pak Heru. Ini kita lanjut ke poin yang kedua, yang dimana kita akan membahas terkait yaitu yang disampaikan tadi oleh beliau terkait ekonomi gotong royong. Jadi awalnya seperti apa Ustaz? Monggo disampaikan. Ya, jadi sebagai pengantar ya, atau pendahuluan bahwa kita ini sebetulnya saya sepakat diajak bikin podcast ini adalah sudah sepakat bahwa ini adalah ruang senasib ya, ruang senasib seluruh bangsa ya, bukan kita berdua saja, seluruh kita. Jadi ya. nama podcastnya ruang senasib ya, untuk membahas apa? Yaitu tagline-nya adalah mengupas masalah, kupas masalah, kemudian solusinya penuh berkah. Ya, bukan solusinya lalu memenangkan si A, si B atau kelompok tertentu, tidak. Untuk semuanya, siapa saja sudah. Ya, mau namanya ini, namanya ini tidak ngurus saya. Yang penting, ayo kalau mau ingin bangsa kita itu berdiri, siapa saja, tidak perlu mengolok-olok si A, tidak perlu si B, lalu kita ini merasa kita ini tidak. Ayo kalau mau memang bangsa ini, ayo selesai. Kita punya ideologi. Ya. Kalau kita ngomong kenegaraan, tidak usah ngomong agama dulu, kita ngomong kenegaraan aja. Syaratnya apa? Kan Pancasila ideologinya. Iya. Syarat pertama apa? Kan harus bertuhan. Iya. Harus punya Tuhan. Mau beragama apa saja, saya mau pindah agama dulu Katolik, pindah ini dijamin negara, dijamin undang-undang. Begitu permasalahan saya. Kemudian harus menunjukkan sebuah apa? Ayat alinnya apa? Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya toh? Kalau kita pun belum melakukan itu pun, saya mulai sekolah kecil sampai besar sampai lulus kuliah pun itu belum. Karena apa? Ya memang mungkin prinsipnya kita memang sudah apa ya, sudah amburadul, belum mengarah ke sini. Caranya bagaimana itu yang kita ingin bahas di sini, mengupas masalah. Nah, gitu. Terus kalau sudah sila pertama dan kedua ini kita terwujud, otomatis persatuan Indonesia. Itulah hari-hari ini saya prihatin sebagai orang tua yang umurnya sudah tua, maksudnya Mas. Prihatin gitu ya, kok persatuan aja kok sulitnya sekali. Ya sudah kita terus ada perwakilan. Kalau ini sudah perwakilan semuanya mengarah kepada itu, maka pasti terwujud program kita itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang saya yang sedikit ilmu ini pengen mengarah ke situ. Karena bagi seorang muslim semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi
skema nantinya itu adalah makanya tidak bisa ini dikupas hanya di podcast. Hanya kita saya juga mempunyai sekarang ini juga berlatar belakang mubalik, dan mohon maaf Mas Lutfi, saya hari-hari ini memang saya sebutkan ya, saya sebagai mubalik di Kota Malang di bawah naungan organisasi yang namanya Perserikatan Muhammadiyah, Mas Lutfi. Jadi saya setiap Jumat itu ya ada jadwal khotbah Jumat, kemudian ada kajian dan sebagainya, dan saya seperti itu Mas Lutfi. Jadi inilah yang saya inginkan, bahwa tapi ya ingat Mas Lutfi, Mas Heru, organisasi bukan agama, ya, agama saya Islam. Jadi seperti itu. Siapa saja yang ngaku Muslim, apalagi ngaku punya agama, ayo bergabung, kita teruskan. Hanya menjalankan ini loh, untuk mewujudkan keadilan sosial yang menurut di dalam Islam, keadilan sosial ini terkait dengan ekonomi, dengan praktek-praktek ekonomi yang nanti pertanyaannya dua nanti nanti kita bahas nanti ya. Ini saya sebagai permulaan saja, bahwa dalam rangka kita mengupas masalah dengan penuh berkah, bukan dengan bertengkar, bukan dengan saling menjatuhkan. Ada kezaliman kita tunjuk-tunjuk orang, Mas Lutfi Muslim, Mas Heru Muslim, ya tak? Ayo tunjukkan kepada saya contoh yang kita ini nunjuk-nunjuk orang, berbuat zalim orangnya kita tunjuk-tunjuk, kalau ada, ya, kalau ada tunjukin ke saya contoh dari Rasulullah. Itu tidak ada. Yang ada adalah kedzaliman. Yang kita lihat ini ada sistem yang zalim, gitu loh ya. Pelakunya saudara kita loh. Jangan dikira orang lain, lalu kita jadi musuh. Sistem gitu loh ya. Ayo bergabung gitu loh. Ya enggak ada. Kalau ngomong salah benar, yang salah ya, kalau salah ya kita semua. Ya, bukan orang per orang. Itu aja. Anunya di situ dulu. Nah, keadilan sosial ini, ekonomi yang akan kita bahas itu, kenapa saya bicarakan ekonomi gotong royong? Karena inilah untuk bangsa. Kalau menurut Muslim mungkin di masjid ekonomi syariah gitu kan ya. Tidak usah begitulah. Yang penting tahu bahwa kita harus menuju pada yang berkah menurut agamanya masing-masing, dan tidak ada perintah satu agama pun nanti tunjukin kita waktu offline. Kalau ada agama yang menganjurkan kita bertengkar, kan gitu. Gitu aja. Jadi itu yang menjadi garis bawah. Untuk detailnya mungkin pertemuan kedua nanti kita bisa langsung ke materi. Terus kemudian jangan lupa, kalau bersama kita nanti yang paling utama adalah offline-nya. Ya, kita nanti ketemu, ngupas masalah, kemudian bentuk tim profesional. Ya, profesional. Ya, jadi perkenalannya hari ini itu Mas Lutfi. Monggo. Kalau mau menambahkan ya monggo, Heru silakan. Pak Heru mau menambahkan? Saya kira sudah cukup jelas ya. Tinggal mudah-mudahan di luar sana kita harapkan banyak respon dengan niat baik Mas Lutfi, niat baik Ustadz Zakaria. Semoga Allah ridho semuanya, karena ini masalah kebaikan gitu. Saya kira itu Mas Lutfi. Tak potong. Kan teman saya, mungkin anak sing pemirsa koncone awak dhewe sediken kok nyeluk Ustadz Zakaria jenengku sapa. Ayo mbiyen telukanku sapa? Kok ngono lali sapa iku sing karo Heruan ngono kan ya. Sapa iku ngono lho. Zakaria Subiantoro. Celukane panggilannya. Panggilannya Toro. Toro, warang bisa celukane Toro. Jadi nanti ada yang kenal sapa iku ngono. Kan udah lama kan, sekarang udah jadi Ustadz Zakaria. Jadi kita harus ikutin Ustadz Zakaria. Toronya udah 40 tahun yang lalu itu. Saya kira itu ya pemirsa. Ya seperti itu teman-teman semua. Insya Allah ini awal dari yang berkah. Jadi apa yang disampaikan beliau, khususnya Ustadz Zakaria, yang lebih diutamakan adalah kita offline, kita bertemu, nanti kita diskusi. Nah itu di saat kita diskusi itu kita mengupas. Nah, apa yang dikupas? Permasalahannya terkait sistem. Seperti itu saja. Ya. Jadi gitu saja teman-teman. Insya Allah
mungkin ada episode selanjutnya kita akan mengupas secara, kalau itu online ya, kalau ini online ya. Jadi di online ini beliau akan menyampaikan lebih lengkapnya lagi kalau offline. Nanti kita cantumkan Ustaz, nomor Lutfi di sini ya. Oh ya, harus. Jadi ada bisa istilahnya, calling-callingan. ada pemirsa biar langsung Iya. komunikasi dengan, kecuali memang saudara atau Iya. teman yang sudah tahu saya punya nomor saya, ya silakan saja. Tapi intinya pada kita action, ya, bentuk tim harus profesional, begitu ya. Gitu saja teman-teman semua, insya Allah berkah. Ila liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.